Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Fani Indriani. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang bab 13, Controlling Access to File. 1. Basic Linux Permission. Di sini kita buka dulu terminalnya, lalu saya ls. Lalu kita ls-l untuk melihat detail file dan direktori. Di sini kalian perhatikan, jika pada direktori itu terdapat D, sedangkan untuk file tidak. Lalu apa maksud dari rwx ini? Jadi R itu berarti adalah read, lalu W adalah write, dan X adalah execute. Ini artinya bahwa kita memiliki permission read. Kita dapat membuka file tersebut dan juga dapat melihat isi dari sebuah direktori. Lalu untuk permission write itu artinya kita dapat melakukan memodifikasi atau mengubah pada file tersebut. Juga dapat menambahkan direktori atau melihat direktori. Lalu untuk akses execute, maka kita bisa running sebuah file dan juga masuk ke sebuah direktori. 2. User Group Author. Kita lihat detail setiap file dan direktori dengan ls-l. Nah, jadi di sini terdapat abjad ataupun huruf seperti drwxr, dan ini juga terdapat nama dan juga di direktori juga filenya. Nah, kita akan membahas detail-detail yang ada di sini. Contoh di sini file desktop. Jadi pada nama Fani ini artinya adalah user. Kemudian yang sebelahnya adalah group. Jadi direktori desktop ini memiliki user Fani dan juga masuk ke grup Fani. Jadi pada grup Fani nantinya akan mendapat permission yang sama. Kemudian terdapat huruf. Jadi huruf D berarti direktori. Sedangkan untuk yang berawalan strip atau tidak terdapat D artinya adalah file biasa. Lalu ada 3 bagian, di mana pada bagian pertama adalah rwx. Artinya pada bagian pertama yaitu adalah permission untuk user. Bagian kedua adalah rx, adalah akses untuk sebuah grup, dan yang ketiga adalah untuk author. Apa itu author? Jadi author adalah sebuah user yang bukan user Fani dan juga user yang bukan di dalam grup. Jadi author itu selain user Fani dan juga selain grup. 3. Change ownership. Di sini saya akan mencoba mengganti hak kepemilikan pada suatu file. Langsung saja kita buka terminalnya. Kita ketik ls. Di sini saya memiliki 2 file, yaitu show.txt dan task.txt. Yang mana jika kita lihat detailnya, maka kedua file tersebut hak kepemilikannya adalah milik user Fani. Di sini saya akan buat file baru dengan nama owner.txt. Jika kita ls-l, maka file tersebut masih menjadi milik user saya. Jadi nanti file owner.txt bukan milik Fani lagi. Kita akan membuat user baru. Kita masuk ke dalam root, lalu ketikkan sudo user new owner, lalu enter. Nah, di sini dia meminta password baru. Kita masukkan passwordnya. Lalu kemudian untuk perintah selanjutnya saya akan enter hingga selesai. Akan klik Y. Sekarang user new owner sudah terbuat. Di sini saya akan masuk ke dalam directory home. Kita ketik cd, lalu saya ls.
maka akan terdapat user baru, yaitu new owner. Lalu saya akan coba masuk dulu ke user Fanny lagi dengan cd Fanny slice. ls min l. Di sini saya akan buat file ownership ini kepemilikannya berubah menjadi user dengan nama new owner. Caranya kita harus masuk dulu ke dalam user new owner. Bisa kalian lihat di sini kita sudah masuk ke dalam user new owner. User ownership itu hanya bisa di read dan write. Lalu user Fanny saja. Oke, kita coba lihat pada home directory-nya. Lalu ketikkan ls min l. User new owner ini dia berada di grup new owner dan juga merupakan user new owner. Berarti dia terhitungnya ada. Jika kita masuk lagi ke user Fanny, jadi untuk akses kita itu hanya read ya, ataupun eksekusi. Kemudian saya akan coba ketikkan nano ownership.txt. Maka tidak bisa ditulis, tidak bisa diubah. Misal kita tidak bisa melakukan reading, di sini saya akan coba ketik coba 1, coba 2, kemudian ctrl-x, lalu y, lalu enter. Maka permissionnya itu ditolak atau izin ditolak. Di sini saya exit. Di sini saya exit saja, kemudian no. Kita akan mencoba file ownership ini berubah hak kepemilikannya new owner, dan juga kita akan merubah grupnya menjadi new owner. Caranya kita masuk ke dalam user root, kemudian kita ketikkan command ch1 atau change ownership menjadi permission user new owner dan group new owner, dan filenya yaitu ownership.txt. Seperti ini. Maksudnya adalah kita ingin mengganti hak kepemilikannya pada file ownership menjadi user dan group new owner. Kita lihat filenya, kita ketikkan ls min l. Di sini file ownership-nya sudah berubah. Hak kepemilikannya user dan grupnya menjadi new owner. Kemudian kita masuk ke dalam user new owner. Kita coba show new owner. Bisa kalian lihat di sini, tadinya kita tidak bisa mengedit filenya. Sekarang kita akan coba lagi. Kita ketikkan command nano ownership.txt. Sekarang sudah bisa ya. Di sini saya akan ketikkan coba 1, kemudian ctrl-x dan y, lalu enter. Sekarang sudah bisa ya. Kita coba lihat dengan command get ownership.txt. Dan sudah muncul ya file yang saya buat tadi. Kita ketikkan ls min l lagi. Ini bahwasanya hanya kepemilikan user new owner saja yang bisa melakukan perubahan, dan untuk grup dia hanya bisa melakukan read. Jadi siapa saja yang berada pada grup new owner atau other, dia hanya bisa melakukan read. Kita coba masuk ke dalam user Fanny. Lalu kita coba untuk menano ownership. Nah, pastinya tidak bisa atau unreadable dan tidak mendapatkan akses. 4. Change permission. Sekarang kita akan belajar untuk mengganti permission pada suatu file. Langsung saja masuk ke terminal, kemudian ls min l. Kita telah membuat ownership.txt ini berubah menjadi milik user ke new owner. Oke, langsung saja kita bahas. Misal di sini saya akan membuat file baru dengan nama permission, yaitu touch
permission.txt. Lalu kita coba ls-l. Di sini permission.txt ini milik user dan grup Funny. Dan user Funny hanya bisa melakukan read dan write. Dan grup atau other hanya bisa melakukan read saja. Nah, di sini pada file permission.txt di bagian grup itu dia bisa melakukan write. Caranya kita ketikkan chmod lalu g plus b. Kemudian nama file tersebut yaitu permission.txt. Maksudnya adalah kita akan mengganti permission group ini, ditambahkan permission write. Jadi nanti akan bukan strip r strip lagi, tetapi menjadi array strip. Lalu enter. Kemudian di sini kita ls-l. Jadi siapa saja yang berada di grup Funny, dia bisa melakukan write. Nah, di sini saya akan membuat user new owner masuk ke dalam grup Funny, sehingga user new owner bisa mengakses permission. Di sini kita bisa masuk dulu ke dalam root. Lalu saya cd. Di sini ketika kita ls, itu terdapat new owner dan juga Funny. Jadi kita akan membuat user new owner ini bisa mengakses permission.txt ini dengan perintah sudo usermod strip a g besar Funny. Kemudian nama user yang akan kita masukkan ke dalam grup ini. Nah, ini sudah bisa ya. Kemudian kita akan masuk terlebih dahulu ke new owner. Kemudian kita akan cd. Di sini saya akan coba nano permission.txt. Nah, di sini bisa ya kita coba masukkan angka 1, 2, 3, lalu ctrl-x, lalu y, lalu enter. Nah, di sini kita sudah memiliki akses write. Lalu bagaimana jika kita menghilangkan akses write tersebut? Kita bisa masuk terlebih dahulu ke user biasa. Lalu kita ls-l. Jika pada permission.txt ini kita memiliki akses write pada grup, jadi kita akan menghilangkan write ini pada grup Funny dengan cara chmod g strip w permission.txt. Jadi artinya adalah kita akan menghilangkan akses write pada grup Funny di file permission.txt. Maka di sini kita ls-l. Pada permission.txt, di permission group ini hanya terdapat r strip saja. Di sini kita masuk ke new owner. Kemudian kita coba nano permission.txt. Maka di sini tidak bisa kita tulis. Kita coba 1, 2, 3 dulu. Lalu kita ctrl-x, lalu y, lalu enter. Maka izin ditolak. 5. Execute permission. Jadi execute permission itu jika kita gunakan untuk file, maka kita bisa merunning file tersebut. Dan jika execute permission pada directory, berarti kita bisa masuk ke dalam directory tersebut. Nah, di sini saya memiliki user Funny dan new owner. Dan pada defaultnya seluruh user itu tidak bisa melakukan execute ataupun write ke dalam user Funny. Saya ke dalam new owner terlebih dahulu, new owner, lalu saya coba masuk ke user Funny, maka akan muncul denied atau izin ditolak. Mengapa? Itu dikarenakan pada bagian other ataupun group kita tidak diberikan akses execute, sehingga kita tidak bisa masuk. Lalu caranya untuk bisa masuk ke dalam user ini adalah dengan kita bisa masuk terlebih dahulu ke dalam root. Di sini kita akan menambahkan permission execute.
dan juga write pada group dan order. Caranya dengan chmod g plus x funny slice. Jadi kita menambahkan execute pada grup dari user funny, lalu saya lanjutkan dengan menambahkan perintah write. Lalu lanjutkan lagi dengan menambahkan order permission dan x dan w. Lalu ketika kita ls min l user funny, maka ini sudah all access semua. Maka kita coba untuk masuk ke user funny dengan su terlebih dahulu ke new owner lalu cd funny. Maka sekarang sudah bisa. Lalu bagaimana jika kita memiliki permission execute pada suatu file? Lalu kita akan hapus permission execute-nya terlebih dahulu pada order dan group. Lalu dia hanya akan memiliki akses rwx dan juga rwx. Lalu masuk ke user funny. Karena hanya user funny saja yang memiliki akses execute, kalau misalkan execute pada file itu, kita hanya bisa melakukannya pada file yang berbasis atau dengan akhiran. Jadi kita tidak bisa merunning file dengan .txt seperti ini. Kita buat filenya terlebih dahulu dengan nama c.sh. Lalu saya akan buat script untuk file c.sh ini dengan nano c.sh. Setelah kita masuk, kita ketik echo tanda petik hello world, lalu tanda petik lagi. Nah, di sini saya akan coba save. Lalu lalu enter. Di sini saya masuk ke user new owner terlebih dahulu. Nah, untuk melihat apakah saya bisa merunning file c.sh ini, yaitu dengan komen ./c.sh. Karena kita tidak memiliki permission untuk mengeksekut sebuah file atau directory. Lalu kita coba ubah dulu permission pada c.sh-nya dengan masuk ke user funny. Lalu ls min l. Di sini kita masih belum memiliki aksesnya. Kita masuk ke root untuk memberikan permissionnya. Kita ketik chmod o plus x c.sh. Lalu kita coba masuk ke user funny. Kemudian kita coba untuk masuk ke file tersebut dengan perintah ./c.sh. Nah, di sini file tersebut, isi file dari c.sh ini sudah terlihat, yaitu hello world. 6. Review chmod. Perintah chmod ini digunakan untuk mengubah permission. Video sebelumnya, ketika kita sempat menggunakan ls min l, yaitu definisi user, group, dan juga order. Jadi kalian harus ingat kalau misalkan chmod-nya adalah u plus r. Itu berarti kita menambahkan read pada user. Di sini pada directory desktop itu user bisa melakukan read, write, dan execute. Lalu pada directory desktop itu pada bagian group itu dia hanya bisa melakukan read dan execute saja. Karena read-nya di sini strip, kemudian pada bagian order dia hanya bisa read saja. Jadi U itu adalah user dan G adalah group. Kemudian huruf O itu order. Lalu misalkan kalian mau mengurangi permission pada suatu directory, itu bisa menggunakan lambang minus. Misalkan chmod g minus x dokumen atau filenya. Di sini berarti kita ingin menghilangkan permission execute pada grup. Jadi kalau misal huruf R itu artinya read, W artinya adalah write, dan X itu execute.
Lalu ada lambang D. D itu jika di depan itu namanya adalah directory. Itu menandakan bahwa sebuah file itu adalah directory. 7. Chmod dengan number. Ini saya mau memberikan definisinya terlebih dahulu. Di sini berarti kemudian write menggunakan angka 2. Dan read menggunakan angka 4. Di sini saya akan coba buat file yaitu dengan nama number permission.txt. Coba ls-l bagian number permission ini jika kita lihat dia hanya mendapatkan akses untuk read dan write. Dan untuk grupnya hanya mendapatkan akses read saja. Kemudian di sini saya akan masuk user agar mendapatkan full access read, write, dan execute. Dan untuk group yaitu read dan execute. Lalu untuk other adalah read, write saja. Maka perintah yaitu dengan komen 156 number permission.txt. Apa maksudnya dari angkanya? Angka pertama itu mendefinisikan sebagai user, dan untuk angka yang kedua itu sebagai group, dan angka yang ketiga mendefinisikan sebagai order. Kenapa angka 7? Itu karena saya ingin memberikan akses full pada number permissionnya .txt. Jadi saya mengkalkulasikan atau menjumlah seluruh angka yang ada atau angka dari execute, write, dan read-nya. Lalu kenapa pada bagian grup itu angka 5? Karena saya ingin memberikan permission write dan read saja. Karena jika saya menjumlahkan angka pada write dan read, itu hasilnya adalah 5 dan angka 6. Karena jika saya menjumlahkan angka pada write dan read, itu hasilnya adalah 5 dan angka 6 pada order. Karena pada order saya akan memberikan permission read dan write saja. Lalu kita coba ls-l. Dan di sini permissionnya sudah berubah. Lalu bagaimana jika kalian ingin menghapus permission execute pada user? Kalian bisa menggunakan perintah tadi, chmod 656 number permission.txt. Lalu kita ls-l. Di sini pada execute pada usernya sudah hilang. 8. ch1 pada directory. Di sini saya akan mencoba mengubah kepemilikan dari sebuah directory. Kita ls. Kemudian saya akan masuk ke dir 1. Lalu saya akan membuat directory baru, yaitu dengan perintah mkdir 3. Lalu kita mencoba buat lagi dengan dir 4. Di sini saya akan menggunakan perintah mkdir 3/dir 4. Kemudian ls. Lalu saya akan coba kembali ke directory awal. Kita coba ls-l. Maka di sini hak kepemilikan directory dir 1 itu adalah milik user Fanny. Nah, saya membuat hak kepemilikannya ke user new owner. Kita masuk dulu ke root dan cd, kita ls. Maka di sini terdapat user new owner-nya. Kemudian saya akan memasukkan perintahnya yaitu ch1 new owner -2 new owner dir 1 lalu ls-l. Lalu di sini hak kepemilikannya sudah berubah menjadi new owner. Selanjutnya saya akan melihat hak kepemilikannya dari dir 3 itu kita akan masuk ke dir 1. Lalu kita ls. Lalu di sini saya akan mencoba melihat hak kepemilikan dari dir 3. Di sini maka dir 3 ini masih menggunakan user money. Jadi bagaimana
Caranya kita bisa saja menggunakan perintah yang sebelumnya, yaitu ch1 new owner, lalu mengubahnya menjadi dir 3. Namun itu akan membuat prosesnya kita menjadi sedikit lama. Cara cepatnya kita coba rubah terlebih dahulu satunya menjadi user funny kembali. Maka di sini jika kita ls-l dir1 sudah berubah menjadi milik user funny. Lalu caranya untuk merubah kepemilikannya dir1, dir3 hingga 4 menjadi new owner sekaligus, yaitu dengan cara call ch1 min-r new owner -2 new owner. Lalu nama directory yang akan kita ubah pemilikannya. Kita coba ls-l. Maka dir1 ini sudah berubah menjadi new owner. Kalau kita coba untuk melihat pada dir3, kalian lihat di sini sudah berubah menjadi new owner. Dan pada grupnya juga new owner. Kita coba lihat lagi pada dir4. Di sini sudah berubah menjadi new owner. 9. Chmod pada directory. Langkah awal yang akan kita lakukan adalah membuat directory dengan nama chmod. Kita masukkan perintah mkdir. Lalu kita enter. Jika kita ls, direktorinya sudah buat ya. Dan di sini saya akan ls-l untuk melihat detail dari direktori chmod ini. ls-l. Jika kita perhatikan, chmod ini adalah milik user funny dan terdapat di grup funny. Lalu untuk permissionnya, untuk user dia adalah full access, kemudian di grup dia hanya r-x, r-x, dan di order dia juga r-x. Jadi kita akan coba untuk merubah aksesnya pada user. Kita akan menghilangkan execute dan jadi kita akan coba untuk merubah aksesnya pada user. Kita akan menghilangkan execute dan pada grup kita akan menambahkan write. Lalu pada order kita juga akan menambahkan write. Di sini kita masukkan perintahnya semua. Lalu coba ls-l. Dapat kalian lihat pada chmod ini akses untuk usernya sudah menjadi rw-strip. Lalu untuk grupnya dia full access. Untuk ordernya juga full access. Nah, jadi seperti itu pembahasan bab ke-13 ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.